Halo Sobat TI, sekarang kita ada di acara podcast dating. Buat teman-teman yang belum tahu podcast dating itu apa, podcast dating itu Daily Activity Industrial Engineering. Dan sekarang kita ada di episode kedua dengan bintang tamu kita, atau narasumber kita adalah Kak Ailsa. Halo. Boleh kenalan dulu nih Kak. Halo Sobat TI semua, aku Ailsa dari TI 18. Alhamdulillah baru banget lulus kemarin, bulan November kemarin. Periode yang kemarin nih ya Kak? Yes, Alhamdulillah, tepat waktu. Alhamdulillah. Kemarin ada arak-arakannya kayaknya? Iya ada. Ada arak-arakannya, seru tuh pasti arak-arakannya. Seru. Aku sendiri belum kenalan nih kalau nggak salah. Aku sebagai moderator di sini Krisna dari angkatan 20. Di sini akan menemani 30 menit ke depan. Kita akan ngobrol seputar kegiatan Kak Ailsa waktu di teknik industri dan gimana kesibukannya, gimana melewati masa-masa studi di teknik industri ini. Mungkin langsung aja dari Kak Ailsa, tadi kan udah menyampaikan sedikit kalau sekarang udah lulus. Kegiatan Kak Ailsa sekarang lagi apa nih Kak? Sekarang alhamdulillah aku lagi magang di Petrokimia Gresik. Masih sampai nanti Januari sih. Sampai nanti Januari. Dari bulan apa tuh Kak? Makanya? Dari bulan Juli kemarin. Dari bulan Juli. Dari bulan Juli berarti udah berapa bulan ya? Udah sekarang masuk Udah bulan 5. Mau bulan kelima. Udah bulan kelima ya. Lumayan lama. Di magang di Petro itu berarti dari semester akhir, waktu skripsian berarti Kak? Iya, waktu skripsian emang. Itu gimana tuh bagi waktunya skripsi sambil magang? Sebenarnya waktu itu skripsiku itu udah hampir selesai kan. Jadi yang tinggal semas doang gitu. Oh, tinggal semester. Oh, iya, berarti jadi skripsinya nggak ngambil dari nggak ngambil dari situ. Sebenarnya waktu aku masuk di Petro itu ditanyain, ini mau ngerjain tugas akhir juga gitu kan. Tapi yang tugas akhirku juga udah selesai gitu. Emang tujuannya mau meramaikan CV aja. Wanjay, ambis banget nih. Iya, harus ambis lah. Kalau enggak tidak dapat kerja nanti. Bener sih Mbak. Aku sendiri kan juga lagi magang tuh, dari teman-teman magang sendiri tuh juga kelihatan lah kalau ambis buat bersaing nantinya di dunia bekerja. Jadi waktu kuliah nih kita banyak-banyak cari pengalaman gitu ya. Bener banget. Mungkin bisa nih Kak Ailsa ceritain dari awal perjalanannya masuk di TI kayak gimana? Apakah TI ini jadi pilihan pertama atau gimana tuh? Bisa diceritain? Sebenarnya pilihan pertamaku waktu itu di ITS. Alhamdulillahnya belum rezeki, jadi belum diterima. Terus aku daftar, kan nyoba-nyoba ini mandiri di ITS juga belum keterima juga. Akhirnya nyoba di sini, aku keterima, alhamdulillah keterima. Emang aku waktu itu mandiri kan. Terus teman-temanku waktu itu juga sempat nanya, teman-teman SMA, kamu mau SBM lagi atau enggak gitu. Udah males waktu itu aku, kayak ngapain SBM lagi, udah kuliah 1 tahun, udah buang-buang, bukan buang-buang ya, udah bayar UKT dan lain-lain sebagainya, ya udah dilanjutin aja, kita coba aja dijalani. Terus waktu awal-awal itu aku masih penyesuaian dengan lingkungan kan, maksudnya kan suasana teman-temannya juga beda gitu. Waktu itu bikin kelompok belajar sebenarnya. Bikin kelompok belajar? Bikin kelompok belajar. Itu circle gitu, circle belajar. Circle emang kalau mau UAS, mau UTS atau nugas itu pasti bareng-bareng gitu. Asik ya? Gitu. Bertujuh itu masih sampai sekarang lulus itu masih lanjut terus sampai sekarang gitu. Ini? Iya. Yang lain tuh juga magang atau gimana? Kalau temenku yang lain sih belum pada magang ya, masih ada yang ini skripsian, jadi doain aja semoga segera selesai. Bisa menyusul Kak Ailsa ya. Iya gitu. Terus sih. Gimana tuh Kak lanjutan perjalanan dari, kan bukan pilihan pertama tuh, terus akhirnya ya udah dijalanin belajar sampai bentuk kelompok belajar gitu kan, berarti udah ada ketertarikan tuh. Gimana Kak perjalanan dari sampai skripsi? Sebenarnya karena aku emang pengennya di TI, jadi aku belajarnya juga enjoy sih, apalagi ada kelompok belajar itu, jadi ada yang bisa nyemangatin aku buat belajar gitu kan, buat ngerjain tugas bareng-bareng. Kan kalau ngerjain sendiri kan nggak asik ya, nggak enak, apalagi waktu Fisdas tuh kan itu tulis tangan, habis itu dihapus, tulis tangan lagi, aduh gila parah banget. Sampai buang-buang kertas itu yang ada
agak berat juga waktu itu waktu Fisdas karena awal-awal kan masih. Terus karena ada teman-teman itu akhirnya jadi lebih semangat sih. Dan Berarti karena emang pengennya udah di TI jadi ya jalani aja. Sip sih, bisa ngelewatin obstacle itu ya. Iya. Dari yang emang FISDA tuh cukup berat sih Mbak ya, lab yang cukup berat di TI gitu kan. Bener. Apalagi nggak sama cutting sendiri kan. Sama bukan kakak tingkat sendiri, nggak satu jurusan gitu ya. Iya. Dari kan itu banyak banget ya, kayak itu obstacle yang di semester awal, terus semakin naik semester kan mata kuliah semakin menjurus tuh gimana Kak? Terus Kak Elsa kan dulu juga jadi aslab tuh. Iya. Gimana, mungkin bisa diceritakan dulu tuh Kak, Kalau perjalanan dulu per semesternya. dulu tuh berusahanya yang pertama adalah mencari tahu siapa yang ngajar kan. Oh, Kelas iya, iya. ini siapa yang ngajar. Jadi cari dosen yang enak. itu Yang enak. itu salah satu strategiku. Soalnya kalau misalkan kayak sebut merek nih nanti jadinya. Kalau misalkan pada dosen tertentu Ya. gitu kan. Nah, itu kok kadang tugasnya suka lebih banyak daripada dosen yang satunya gitu kan. Dan itu kadang membuat makin beban gitu. Tapi ya kalau misalkan dosennya cuma satu itu aja memang harus dijalani. Harus Tidak bisa survive. dihindari. Harus Iya. survive ya. Iya, biasanya sampai begadang-begadang ngerjain bareng teman gitu sih. Kalau dari Kak Elsa tadi kan bilang tuh ada dosen yang enak sama enggak. Kalau dosen yang enak tuh yang gimana sih kalau dari Kak Elsa? Sebenarnya Dari enak nilai atau enak jelasinnya atau gimana tuh? kalau aku pertama enak jelasinnya dulu. Enak jelasinnya dulu. Iya, karena kalau misalkan dosennya nilainya enak tapi kita nggak dapat materinya kan sama aja. Bener sih. Jadi aku mending cari dosen yang emang kita bisa paham sama penjelasannya beliau. Dan dari tugasnya juga nggak seberapa, seberat gitu. nggak seberat itu gitu. Baru Oke, nanti oke. kita cari dosen yang ngasih nilainya enak. Dulu pasti kalau KRS-an sampai begadang ya sih Kak? Iya. Sampai begadang gitu bareng sama teman-teman yang tadi itu. Iya. Tapi menurutku percuma juga begadang. Soalnya kadang aku begadang gitu ya. Terus begitu jam 12 buka masih belum bisa. Terus malah baru jam 6 bisanya. Jadi kan ya percuma, yaudah aku tidur aja. Tidur aja. Iya. Itu, tapi Aku tidur. planning KRS-nya dapat Kak? Dapat sih. Dapet. Temanku yang nelpon soalnya. Dibangunin gitu ya. Ayo KRS. Langsung wah, buka HP, buka laptop, semua device dipakai buat KRS-an. Oke. Terus yang Kak Elsa kan dulu jadi aslab tuh motivasinya tuh gimana nih Kak? Dulu aku pengen jadi aslab tuh sebenarnya pengen bisa deket sama dosen sih. Karena ketika skripsian lebih enak kalau misalkan kita udah deket sama dosen kan. Karena misalkan mau tanya-tanya atau mungkin bisa jadi dosen pembimbing gitu kan. Dulu aslab apa Kak? LSO aku, LSO, statistik optimasi. Nah, tuh sobat TI dengerin, kalau mau deket sama dosen jadi aslab. Itu kuncinya nanti di skripsi. Tapi masalahnya waktu aku jadi aslab online udah gagal strategiku. Strategiku deket sama dosen gagal. Gagal ya kalau online ya, kurang interaksinya, Iya, kurang ya kurang sama interaksi. dosennya. Nah, kan berhubung sekarang udah offline nih sobat TI angkatan yang 20, 21, angkatan 22 nanti bisa ditiru lah, diaplikasikan kan sudah offline nih. Iya, bisa deket laborannya juga. Karena deket sama laboran itu juga enak sih. Bisa tanya-tanya. Kalau misalkan tanya tentang aplikasi kan statistik itu mengolah datanya pakai SPSS, pakai Minitab. Kalau misalkan kita nggak ngerti bisa nanya gitu, lebih gampang. Itu pengaplikasian di dunia kerjanya kepake banget gak sih Kak? Kayak SPSS itu nanti di skripsi juga kepake juga kan ya? Kepake banget. Kepake banget ya. Skripsi itu pasti kita kan bakal mengolah data ya. Kalau misalnya kita pakai kuesioner itu pasti mengolah data. Terus kalau yang lain-lain itu juga pasti ada mengolah data kan. Nah, itu sih, pasti bakal kepake. Pasti kepake banget, penting banget ya. Terus kalau dari Kak Elsa sendiri kan di T itu banyak ya. Kak Elsa lagi magang juga. Itu kira-kira mata kuliah yang berguna di tempat magang itu semua atau gimana sih Kak? Tergantung dengan penempatannya di mana. Kan kalau aku di pengelolaan pelabuhan. Nah, itu banyaknya lebih kayak aku mengolah data pertama. SPSS, Minitab itu sangat amat berguna. Jadi aku belajar lagi karena ada yang belum aku pelajari juga kan di kuliah. Terus
kayak survei-survei kayak gitu, menganalisis beban kerja. Nah, kayak gitu itu juga termasuk di situ. Jadi banyak sebenarnya kalau pengelolaan pelabuhan itu lebih tentang supply chain kan. Supply chain-nya. Supply chain-nya. Jadi itu berguna juga sih di situ. Tapi dirasa selama di TI mata kuliah yang mungkin nggak teraplikasikan di tempat magang, menurut saya tuh di posisi yang lain tuh pasti teraplikasikan nggak sih? Mungkin di posisi selain tempatnya Mbak Elsa magang gitu, untuk posisi lain mata kuliah TI ada yang kayak nggak berguna nggak sih ini? Ada nggak kayak gitu? Kalau aku yang aku kepikir itu dari dulu ya sebenarnya, kayak fisika aku masih berpikir pengaplikasiannya di mana. Karena kan kalau misalkan TI itu kan lebih fokus misalkan kayak quality control, supply chain, bahkan manajemen kan juga bisa masuk. Tapi kalau fisika kan masih kurang dapet relasinya gitu kan. Iya. Cuma mungkin itu dimasukkan ke dalam kurikulum karena dia mengantar kita untuk belajar ke yang mata kuliah yang lain-lain gitu. Iya, bisa jadikan kayak gitu. Jadi jangan ada mata kuliah yang disepelein nih coba TI, karena itu adalah salah satu pengantar, walaupun nantinya mungkin di dunia kerja kurang teraplikasikan, tapi itu yang akan mengantar kita untuk memahami di mata kuliah lain yang jadi bekal kita. Bener. Di magang tuh aku kepo nih sama magangnya Kak Elsa di BUMN nih, soalnya di Petro kan. Tuh dapat proyek real gak sih Kak, kayak ngerjain sesuatunya itu nggak sekedar kayak kita cuma disuruh fotokopi bikinin minuman sama mentor, atau itu benar-benar disuruh kerja kan kita? Bener-bener suruh kerja. Kalau aku justru aku nggak disuruh, misalkan aku beliin minum, aku fotokopi atau apa itu enggak. Enggak. Aku benar-benar kalau aku based on project juga. Jadi dari awal, Mbak, nanti kamu ngerjain A, B, C gitu. Nah, berarti nanti aku bakal ngerjain itu sampai selesai. Terus biasanya kalau misalkan bapaknya itu ada kerjaan gitu ya, bisa minta tolong ke aku gitu. Kadang juga ketemu sama orang proyek, aku ikut kayak gitu. Jadi banyak yang dipelajari sih di situ, nggak cuma hard skill tapi jadi soft skill juga. Soft skill juga, design thinking juga kebangun ya kan? Iya, benar. Itu kan selain based on project Kak juga kayak bantu pekerjaan dari mentor gitu ya. Itu di awal tuh dapat kayak pembekalan gitu nggak sih, kayak training gitu waktu magang itu? Waktu awal tuh ada masa pengenalan perusahaan gitu kan, tapi itu benar-benar yang luas, kayak mengenalkan petrokimianya, bukan pengenalan tentang pelabuhannya. Nah, begitu kita masuk itu pasti langsung dijelasin, ini nanti kamu ada project kayak gini. Ya udah, itu nanti kita belajar sendiri. Oh, itu belajar sendiri. Tapi nggak ada kayak mentoringnya gitu atau gimana? Lebih ke ya sambil kita ngerjain sambil kita belajar. Oh, jadi kayak kita kerjakan, nanti mungkin ada revisi dari mentor kayak gitu ya. Langsung gitu revisi. Tetap dibimbing sih ya. Soalnya kalau nggak dibimbing ya kita namanya belum pernah ada pengalaman. Iya, benar. Susah sih. Benar. Proyeknya yang di pelabuhan tuh apa aja sih Kak? Selain tadi yang udah disebutin tuh? Ini sih aku pernah mengurusi masalah kayak alat berat, equipment kayak gitu. Jadi misalkan pokoknya intinya ada masalah apa di situ aku ikut bantu di situ. Oh, jadi kayak studi kasus apa yang ditemuin kita ikut bantu buat ituin ya. Bener. Di magang tuh seru gak sih Kak? Kayak bener-bener pengalamannya tuh dapat banget gak sih? Menurutku dapat banget sih. Dapat banget. Ya? Daripada misalkan kayak kita ikut seminar itu kan belum ada pengaplikasiannya. Sedangkan kan kalau magang kita itu sekalian belajar, sekalian mengaplikasikan. Jadi kita makin paham. Terus kita bisa dapat pengalaman-pengalaman yang belum tentu bisa kita dapetin sebelumnya gitu loh. Kayak misalkan aku tuh nggak pernah ya jadi MC, terus tiba-tiba aku disuruh jadi MC di acara resminya mereka gitu. Nggak pernah expect gitu ya? Iya, kayak oke, aku harus belajar jadi MC gitu. Atau misalkan ada tamu, jadi ikut nganterin gitu kan, itu belajar juga gimana caranya kita berkomunikasi sama orang, gimana kita bersikap di depan orang, apalagi orang-orang yang udah profesional gitu kan. Itu langsung gitu secara autodidak kita harus bisa gitu. Harus tertuntut langsung bisa gitu dari tas yang diberikan gitu kan. Bener. Di magang suka dukanya apa Kak?
Ini sih lebih ke kalau misalkan mentornya lagi sibuk, terus kita disuruh ngerjain sesuatu, terus kita bingung, itu kan pasti, aduh mau nanya ke siapa gitu. Kadang mau nanya ke mentor, bentar mbak masih sibuk gitu. Sungkan ya jadi. Iya kalau jadi mau nanya kayak gitu. sungkan. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau bertanya itu nggak boleh sungkan. Kalau aku biasanya ada tugas, aku kerjain dulu. Kalau misalkan udah selesai, mau itu bener, mau nggak bener, mau aku yakin nggak yakin, aku tunjukin ke mentor. Pak, ini saya udah bikin kayak gini, bla 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 bla. Terus nanti bapaknya ngeliat, oh mbak ini bisa tambahin ini atau mbak ini diganti ini. Jadi kita, oh oke, berarti saya salahnya di sini. Nah belajarnya dari situ. Belajar dari kesalahan diri sendiri ya, yang Iya. direvisi itu kan. Bener. Jadi teman-teman kalau waktu ngerjakan laporan lab banyak revisi, jangan ngeluh. Iya kan mbak? Iya Kalau bener. direvisi jangan ngeluh, kan kita jadi tahu mana yang salah kayak gitu kan. Soalnya bahkan kalau kerja tuh revisinya juga bahkan banyak yang kayak, hah ini udah minta udah dikerjain sesuai permintaan, masih salahin lagi. Terus mbak coba tambahin ini, mbak coba tambahin itu, nambah lagi. Pernah lembur gak sih mbak selama magang? Aku pernahnya sih sekali sih waktu itu, karena aku harus ketemu sama orang, terus diajak sama mentorku. Jadi aku ikut gitu. Magangnya mbak, waktu jam kerjanya gimana? Jam 7 sampai jam 4 sore. Jam 7 sampai jam 4 sore. Itu 5 hari kerja normal kan? Iya, 5 hari kerja. Magangnya mbak ini dari jalur apa mbak? PMMB. PMMB. Oh yang langsung kerja sama Iya. perusahaan itu ya? Bukan MBKM. Bukan yang MBKM ya? Itu prosesnya buat daftar itu kayak gimana kak? Alurnya, terus gimana kok bisa dapat info itu? Waktu itu aku tuh emang pengen banget kan magang di Petro, tapi nggak dapet info sampai begitu kemarin ini teman-temanku nge-share gitu kan, ini ada Petro, akhirnya aku nyoba daftar. Itu ada yang pertama tes administrasi, itu ya biasalah ngumpulin kayak Ya, pasti sih. CV dan lain-lain kayak KTP bla 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 gitu. Nah terus ada tes tulisnya. Tes tulis ini tes kayak psikotes gitu sama tes pengetahuan perusahaan. Terus ada tes interview yang terakhir. Yang terakhir interview. Sama HRD dan sama user. Oh langsung interview panel bareng sama HRD sama user? Enggak, Iya. HRD dulu baru user dulu? Enggak. Waktu Langsung itu bareng. di Zoom sih aku. Oh, di Zoom. Interviewnya. Itu dari teman-teman TI seangkatannya KLSA itu yang daftar? Banyak, aku kurang tahu ya jumlahnya berapa. Tapi yang keterima kalau seangkatanku ya, seangkatan. itu aku. Itu cuman bahasa. Aku aja. Wah, ngeri sih kalau ini. Itu pasti CV-nya udah di luar nalar sih. Jadi kepo. Enggak juga. Tidak juga. Itu berarti baru banget ya kakak, Juli itu baru tahu infonya tentang magang ini. Kayak Hamin berapa hari penutupan gitu, aku yang kayak langsung butuh surat apa langsung lihat suratnya tanda tangan. cepet-cepet sih pasti ya. Iya bener. Itu pendaftarannya secara mandiri atau gimana? Daftar secara mandiri sih di webnya Petro waktu itu. Secara mandiri berarti enggak ada perantara dari dosen atau gimana gitu enggak ya? Enggak ada. Secara mandiri. Ini kan kemarin nih di sebelum podcast nih kita ada pasang di Instagram tentang Q&A nih kak. Boleh nih aku bacakan Q&A dari teman-teman. Oke. Beberapa pertanyaan. Oke, aku dari pertanyaan pertama nih. Cara buat ngambis gimana sih kak? Cara buat ngambis, sebenarnya aku nggak ambis-ambis banget. Jadi aku masih yang santai, tapi aku berusaha untuk mengimbangi antara akademisku dengan non akademisku. Pokoknya kalau misalkan ada tugas dan aku tahu tugasku lagi banyak, itu langsung aku ada waktu kerjain kayak gitu. Non akademisnya kalau KLSA itu ikut apa aja kak? Waktu itu aku ikut kepanitiaan, itu sempat ikut PKMTI, Semnas, Indigo, terus aku Hima juga. Widih, cukup banyak sih. Iya. 3 kepanitiaan, Hima, Iya. Aslab, wajir. Iya. Cukup banyak sih. Itu ngatur waktunya gimana kak? Ya ini sih, kalau misalkan aku ada tugas yang urgent dan banyak, itu langsung aku cicil, aku kerjain gitu. Baru aku ngerjain yang kepanitiaan, Hima kayak Kita gitu. lihat dari skala prioritas ya, Iya, dari bener. urgensinya dulu. Bener.
Jangan misalkan karena kita lagi ikut kepanitiaan terus malah kita mendahulukan itu, karena kan kewajiban kita juga adalah belajar. Jangan dilupakan buat belajarnya. Mantep. Dan nangkap sih gimana caranya ngambis ya kan. Sekarang ke pertanyaan kedua nih Kak. Sistematika daftar magang gimana sih Kak? Susah nggak? Jadi mungkin bisa jelasin lebih detail lagi Kak. Waktu itu kan ada tes administrasi, itu bikin CV. Ya CV-nya dibagus-bagusin aja pokoknya. Semua cari pengalaman yang banyak, karena kalau misalkan kita mau daftar magang kan pasti itu adalah pengalaman pertama kita untuk kerja profesional gitu ya. Berarti kita banyakin yang misalkan kayak kepanitiaan atau organisasi kayak gitu. Cari pengalaman yang kayak gitu. Itu beneran dilirik sama HRD nggak sih Kak, kayak pengalaman bukan sekedar sih, kayak kepanitiaan gitu, itu kan nggak ada hard skillnya yang nanti itu, tapi masih ada poin sih di mata HRD itu apa enggak? Waktu aku interview tuh ditanyain juga loh, kamu pernah ngerjain apa, nggak cuma ditanya skripsi aja ya, tapi ditanya kamu pernah ngerjain project apa kayak gitu, terus pernah ngelakuin apa aja. Ya karena aku pernah ikut hima, jadi aku bisa bilang, oh saya pernah ikut hima, saya pernah bikin kayak gini waktu hima kayak gitu. Mungkin dari harinya lebih lihat ke soft skill dan design thinking kita kalau mengerjakan atau menyelesaikan sebuah masalah gitu sih ya kan. Bener. Terus kan tadi juga di persyaratannya tuh bikin CV tuh. Iya. CV dari menurut Kak Elsa tuh yang bagus tuh yang gimana sih, yang sesuai, misal tuh kita ngelamar di posisi HR, berarti kita harus masukkan sesuai pengalaman HR doang atau emang seluruh pengalaman yang pernah kita dapat itu kita masukkan ke CV atau gimana sih Kak? Kalau aku ya, kan aku juga belum pro banget masalah itu. Yes. Kalau misalnya aku belum punya banyak pengalaman, aku masukin pengalamanku semuanya, aku masukin. Tapi kalau misalkan kita udah punya pengalaman, misalkan HR gitu ya tadi, apa yang dibutuhin HR itu, misalkan dia harus bisa Microsoft Office, harus mengerti ini, harus pernah melakukan ini, misalkan kayak gitu. Nah, di CV itu baru kita masukin yang sesuai dengan HR itu. Gitu. Selain masukin kayak pengalaman organisasi, kepanitiaan gitu, pengalaman apa lagi Kak yang kayak kiranya penting tuh dimasukkan ke CV? Pengalaman magang kan pasti penting. Terus kalau misalkan kita aktif, misalkan ikut lomba-lomba akademis gitu ya, ikut olimpiade atau bahkan ikut PKM bisa sampai keterima nasional atau misalkan dibiayain gitu, nggak apa-apa masukin aja. Kalau kayak ikut-ikut sekedar volunteer gitu berpengaruh ya sih Kak? Volunteer itu juga bisa berpengaruh sih, itu kan bisa menunjukkan kalau kita itu aktif gitu ya. Aktif gitu ya, nggak sebagai mahasiswa yang pasif gitu ya. Iya, masukin aja. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi, masih banyak nih Kak, pertanyaan ada sekitar 100 mungkin. 100. Gimana cara membagi waktu tugas lab sama matkul? Kadang kan tubrukan jadi pusing ya. Seperti yang Kakak tadi jelasin tuh, mungkin bisa didetailin lagi nih biar teman-teman sobat TI. Kalau tugas lab sama matkul, waktu itu aku kayak fisdas gitu. Jujur ini tidak boleh ditiru sebenarnya. Tapi kalau misalkan lagi di kelas yang aku bisa sedikit membagi fokusku, aku nyambi kayak gitu kan, jadi dikerjain. Terus begitu keluar kelas sambil nunggu kerjain lagi tugas lab kayak gitu. Jadi harus bisa multitasking ya? Sebenarnya iya sih. Karena waktu kuliah itu sangat dibutuhkan. Oke. Tips and trick jadi mahasiswa ambis. Tadi kayaknya udah kita bahas ya cara buat ambis. Iya. Tapi tips and tricknya gimana nih? Apa ya, kalau mau jadi mahasiswa ambis harus punya target menurutku. Harus punya target. Nah tuh, kalian mau apa gitu. Kalian misalkan pengen nilainya yang bagus, atau misalkan kalian pengen punya banyak pengalaman yang di luar akademisnya, gitu. Harus jelas tujuannya dulu ya kayak ambisnya, kita mau ambis di mana, dan kita harus bikin planningnya itu buat nyapai tujuan tuh gimana gitu ya. Iya. Terus ini ada lagi pertanyaan, bagaimana menyesuaikan kegiatan magang yang mungkin tidak linear dengan teknik industri ya? Bagus nih. Pertanyaan bagus nih. Sebenarnya kalau aku diiyain aja, misalkan dikasih tugas gitu ya, tapi nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Misalkan emang kita
misalkan kita belajar terus disuruh mendesain bangunan kan nggak mungkin ya. Iya sih. Ya itu bilang aja. Tapi kalau misalkan yang kita masih bisa ngerjain, yang sekiranya masih kita bisa pelajari, iya Pak gitu aja dulu. Terus kerja, kita coba. Kalau bingung tanya. Terus misalkan udah ngerjain, tunjukin, Pak ini saya bikin kayak gini. Pasti nanti bakal ditunjukin. Ini kamu salahnya di sini, ini kamu kurang kayak gini, ini kamu bisa gantiinnya di sini kayak gitu. Itu Jadi iya aja dulu. kalau di magang tuh cara mentoringnya tuh ada kekerasan verbal nggak, kayak kamu gini aja nggak bisa atau gimana, itu ada nggak sih? Alhamdulillahnya kalau mentorku dan rekan-rekan kerja di kantor ya itu baik-baik semua sih, nggak ada yang kayak gitu. Berarti benar-benar membimbing selayaknya pendidik gitu. Iya, diskusi lah, bukan jadi menggurui. Oke. Ini pengalaman insight barunya mantep nih. Alhamdulillah. Jadi kepikiran, magang di BUMN kayak gini. Iya. Jadi ada pandangan dan harus apa yang harus disiapin udah cukup jelas nih. Mungkin kayaknya ini waktunya udah mau habis nih Kak, podcastnya udah di puncak acara. Siap. Mungkin di puncak atau intinya terakhir nih bisa kasih closing statement nih buat temen-temen, gimana buat survive di TI, dan mungkin buat temen-temen yang tertarik di semester depan atau semester berikutnya mau magang, gimana Kak closing statementnya dari Kak Elsa? Kalau di kehidupan perkuliahan kita sebagai mahasiswa itu udah belajar itu wajib kan. Terus kalau misalkan kalian pengen mendaftar untuk magang, kalian jangan takut. Kalian harus cari info sebanyak-banyaknya. Kan sekarang ada Instagram, ada LinkedIn, ada web semua. Itu kalian gunain aja semaksimal mungkin untuk cari informasi itu. Terus kalian nggak perlu takut CV kalian gimana. Udah kalian cantumin aja semua yang pernah kalian lakuin. Kalian coba apply. Kalau misalkan belum keterima, kalian coba lihat lagi saya kurangnya apa. Ini CV-nya misalkan kurang apa, itu bisa kalian ubah-ubah. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena aku juga sering banget waktu itu ditolak. Udah berarti cukup sering gagal ya Kak? Iya. Berarti kuncinya adalah jangan takut untuk gagal. Benar. Dan harus cari informasi. Jadi buat teman-teman yang punya target, punya tujuan di semester depan, informasi itu paling penting dan jangan pernah takut untuk gagal. Benar. Mungkin di podcast dating episode kali ini cukup sampai di sini. Dari Kak Elsa dan aku Krisna pamit undur diri. Dadah Sobat TI. Dadah. Makasih.